Salam Sekapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetisi. Hi my lovely students, how are you today? I hope you are good. Today's lesson we are going to talk about narrative text. What is that? If you want to know, let's check it out. Well, my student, now this is the mastery about narrative text. What's narrative text? I have the definition and also the purpose. Now, in this section, I'm going to use Indonesia language. That's why you will understand about my language ya. Nah, definisi dan juga purpose atau tujuannya dari narrative text itu apa? Jenis teks yang menceritakan sesuatu yang imajinatif atau sesuatu yang hanya hayalan, belaka dan tujuannya hanya untuk menghibur membaca. Jadi di sini intinya definisi dari narrative text itu apa? Dia itu hanya suatu hayalan atau suatu imajinasi. Dan juga tujuannya untuk apa? Untuk menghibur. Kemudian di sini kinds-nya or jenisnya dari narrative text itu there are a lot ya. Ada fables, fairy tale or fairy stories, mysteries, science fiction, and also romance, horror stories, legend, historical narrative, and others. Nah, fables itu seperti apa? Fables itu menceritakan cerita-cerita tentang binatang, misalkan si tikus dan si singa, misalkan kayak gitu. Atau fairy stories or fairy tale itu like Cinderella or Pinocchio or others. Atau misalkan cerita rakyat itu ya, cerita rakyat biasanya kalau bahasa Inggrisnya itu adalah folklore. Nah, itu kayak cerita-cerita rakyat Indonesia kayak Timun Mas, terus Ande-ande Lumut dan sebagainya. Kemudian mystery atau myth atau mitos ya kayak gitu. Itu yang ada misalkan nggak boleh lo makan di bawah pohon itu mitosnya gini-gini. Nah, itu biasanya itu ceritanya pakainya adalah narrative text dan lain ya, dan masih banyak lagi ya. Next, I have the generic structure. Nah, generic structure itu apa sih? Susunan dari tata cara atau susunan membuat naratif teks itu seperti apa. Nah, yang pertama, the first we have orientations. Orientation itu apa? Itu adalah pengenalan yang berupa what itu apa ceritanya, misalkan masuk ke apa, kemudian who, setting who itu berarti siapa orangnya, jadi pengenalan tokoh, misalkan pada suatu hari ada little boy, anak kecil yang duduk di pinggir sawah misalkan gitu. Nah, berarti di situ dia mempunyai rambut yang keriting dan sebagainya, itu biasanya disebut sebagai pengenalan tokoh. Kemudian when, nah berarti di situ setting waktunya kapan, misalkan puluhan tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu dan sebagainya. Kemudian where berarti setting tempatnya di mana gitu. Jadi ini orientasi harus pengenalan semuanya. Jadi ada tokohnya, kemudian pengenalan pengenalan waktunya, setting waktunya, sama setting tempatnya, setting place-nya. And the second we have complication or problem. Nah, di sini complication or problem itu berarti masalah ya. Nah, masalahnya mulai timbul, jadi mulai muncul masalah di suatu cerita tersebut, itu akan muncul setelah orientasi. Di situ adalah paragraf ini yang menjadi inti dari narrative text. Nah, berarti if you don't put complication or problem into the narrative text, so it cannot say that text is narrative text. Jadi nggak bisa disebut bahwasanya teks tersebut naratif, tidak bisa kalau tidak ada problemnya. Nah, problem or conflict, it has three kinds, dibagi menjadi 3 ya. Ada natural conflict, social conflict, and psychological conflict. Nah, natural conflict is permasalahan yang timbul karena pelaku cerita berhadapan dengan kekuatan alam. Misalkan dia melawan tornado, atau misalkan dia mengendalikan air, misalkan kayak gitu. Kemudian social conflictnya itu adalah permasalahan yang timbul karena para pelaku saling berhadapan, misalnya bercekcok, misalkan ibu tiri sama bapak tiri, misalkan cekcok dan sebagainya kayak gitu ya, atau suami istri sama pelakor, nah cekcok misalkan itu social conflict gitu. Nah, terus ada psychological conflict, itu adalah permasalahan yang timbul ketika pelaku cerita tersebut berhadapan dengan dirinya sendiri, misalkan kayak gini, aduh haruskah aku menjadi raja, harus karena gimana teman-temanku, nah kayak gitu, kayak ceritanya si The Lion King. Nah, itu kan dia psychological conflict, jadi kayak gitu ya. Pasti kalian udah pernah nonton kan? Have you watched that movie, right?
That's one of story about narrative text. And next we have resolution. Nah, what is resolution? Yaitu adalah masalah dapat diatasi. Berarti setelah masalah yang complicated tadi, setelah muncul, di situ timbullah yang namanya resolusi, atau dia masalahnya mulai turun dan mungkin bisa diatasi. Itu disebut sebagai resolusi. And the last is reorientation. Nah, reorientation ini apa? Dia itu adalah kesimpulan biasanya kayak gitu, atau moral value yang ada di naratif teks tersebut. Apa sih moral value? Pesan moral. Jadi pesan moral apa yang bisa diambil dari teks ini, atau pesan moral apa yang bisa diambil dari cerita ini. Nah, jadi seperti itu. Itu disebut reorientation. And itu hanya optional ya. Jadi biasanya ada, biasanya juga nggak ada. Bu, kalau misalkan dikasih boleh nggak? Ya nggak apa-apa, it's better. Kalau nggak dikasih, it's okay, it doesn't matter. Jadi kayak itu. Kalau dikasih boleh nggak Bu? Ya boleh aja. Gitu ya. Terus I have language feeder. Itu adalah bahasa apa yang biasanya dipakai ketika when you make a narrative text. Nah, usually it has simple past ya, atau simple past tense. Nah, I believe that you have understood enough about simple past tense because last week you have studied about it. Jadi kamu sudah belajar tentang simple past tense minggu lalu dan pasti sudah bisa dong ya. Nah, di sini tenses yang harus kamu gunakan when you make narrative text, you must use simple past tense. Nah, simple past tense is always meet with the verb to ya. Jadi selalu menggunakan kata kerja bentuk kedua atau tensesnya pokok lampau. Kemudian kata kerja bentuk kedua itu contohnya seperti apa Bu? Misalkan saya mau bilang kayak gini, saya tidur misalkan. Berarti kalau lampau, kalau tidur kan sleep ya, kalau verb satunya. Kalau lampaunya gimana? Berarti I slept. Bukan ke slap ya, beda. Jadi I slept. Kemudian kalau misalkan saya bertemu Bu, saya bertemu Michael Jackson. Berarti I met. Nah, kayak gitu. Kalau saya ini Bu, saya meminjam, berarti I borrowed. Nah, saya membeli baju baru Bu, berarti I bought. Nah, jadi seperti itu. Itu pakainya simple past. Kalau misalkan ada kata kerjanya, Bu lah kok misalkan nggak ada kata kerjanya gimana? Berarti di situ nanti kata kerjanya akan diganti menjadi anggota dari be. Nah, anggota dari be yang bentuk lampaunya apa? Yaitu adalah was sama were. Misalkan dulu kamu cantik, dulu kamu ganteng, berarti dulu ya, berarti pakainya you were handsome, you were beautiful. Kalau sekarang gimana Bu? Yo, bisa dilihat ya. Jadi kamu dulu ganteng, nah berarti sekarang udah oke. Jadi seperti itu. Nah, biasanya selalu menggunakan simple past tense. Itu tadi intermezzo ya, jangan terlalu diambil hati. Kemudian di sini ada biasanya dimulai dengan kata keterangan waktu atau adverb of time. Nah, contohnya kayak long time ago. Kalau misalkan di buku Bobo dulu ya, itu ada long time ago kayak gitu. Atau bisa pakai once atau once upon a time, atau mungkin several years ago kayak gitu. Pokoknya biasanya yang selalu berhubungan dengan ago kayak gitu ya. Oke. Ini language feature-nya. Nah, here I have an example of narrative text. The title is Apple Tree and a Boy. Nah, di sini I'm gonna read it and please listen carefully. Okay. Once upon a time, there was a huge apple tree which gave tasty apples to the people around it. Jadi pada suatu hari atau pada suatu waktu ada pohon apel yang sangat besar yang selalu memberikan apel yang enak ke seluruh orang. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada once upon a time, berarti dia masuknya ke adverb of time-nya tadi. There was a huge apple, berarti apa? Berarti ini pengenalan tokohnya. Kemudian di sini ada there was also a little boy who became a close friend to the apple tree. Dan juga ada anak kecil yang telah menjadi temannya si apple tree itu tadi. Itu juga pengenalan tokohnya. Kemudian di situ ada lagi the boy used to play with apple tree, climb its branches, sleep under its shadow and pluck its apple. Nah, anak laki-laki tersebut sering banget bermain di apple tree, di pohon apelnya, memanjat batangnya, tidur di bawah bayangannya, dan juga memetik beberapa apelnya. Jadi di situ itu dia masih mulai pengenalan settingnya.
Every day he visited the apple tree and ate some apples. Jadi setiap hari dia berkunjung ke apple tree-nya, di pohon apel tersebut, dan memakan beberapa apel. Nah, di sini dia menceritakan, itu masih masuk ke orientation ya. Next, one day the boy joined in the school and didn't have a time to spend with apple tree. Nah, suatu hari anak tersebut bergabung ke sekolah dan dia tidak mempunyai waktu untuk menghabiskan waktu bersama apelnya. Nah, di sini ini mulai muncul ya masalahnya, problemnya. After several days, the boy came to the tree. Setelah beberapa hari, anak tersebut dia datanglah ke tree. Kemudian the apple tree was so happy to see the boy. Apple tree-nya itu sangat bahagia banget telah melihat anak itu setelah sekian lama, bayangno kangen ya. Kemudian it asked the boy to play, dan dia mengajak atau meminta anak tersebut untuk bermain. Unfortunately, the boy said that he was not a child anymore. Dan sayang banget, dan sayangnya bisa kayak gitu, anak tersebut bilang ke apple tree-nya bahwasanya dia bukan anak kecil lagi. Aku loh bukan anak kecil lagi, misalkan gitu. He didn't want to play with the tree. Dia tidak mau bermain dengan tree pohonnya maksudnya. Kemudian, but he asked another request to the apple tree. Tapi dia meminta permintaan yang lain ke pohon apelnya. The boy said he needed the toys, but his parent didn't have money to buy it for him. Nah, si anak laki-laki tersebut dia itu ngomong, sebenarnya aku tuh pengen mainan, misalkan gitu. Tapi orang tua aku nggak punya uang untuk beliin, jadi kan dia curhat gitu ya sama si apple tree-nya. Terus the tree said, "Dear my boy, I don't have any money to buy it for you, but you can pick my apples, then sell them, get money, and buy the toys you want." Nah, terus si apple tree-nya ngomong gitu, "Aduh nak, aku tuh nggak punya uang gitu loh. Tapi kamu bisa ngambil apelku toh. Kamu jual wes ke pasar nggak apa-apa misalkan. Terus kamu beli mainan yang kamu mau. Loh kan wes kurang enak piye nyejal ya." Terus kemudian ceritanya berlanjut. The boy went happily to his home after plucking apples. Anak laki-laki tuh wes seneng gitu ya, dia tuh luari bawa apelnya terus dijual bawa duit gitu kan. The tree was waiting to see the boy return, dan si pohon apelnya itu wes menunggu dan menunggu anak laki-laki itu balik gitu. Dan you know what? But he never come back for many years. Nah, dia nggak balik sampai beberapa tahun berikutnya gitu loh. Aduh ya Allah, aku sakit hati. The apple tree was sad and it didn't produce any apples anymore. Dan si apple tree-nya itu sangat sedih, dia tidak memproduksi apel lagi. Wis bar gitu. That's all about the story. Jadi, what kind of moral value that you can take from this story? Jadi, moral value apa sih yang bisa kalian ambil dari dari story apple tree ini? Nanti kamu bisa memikirkannya ya. Oke. Tada! And we are going to the assignment. Nah, assignmentnya atau tugasnya it's very easy. It's a piece of cake. Sangat-sangat mudah sekali. Nah, read and make a videos about the story of apple tree and a boy. Jadi kalian silahkan membaca dan buatlah video tentang apple tree and a boy. Jadi bukan video kamu peragakan sebagai apple tree dan juga sebagai boy, tidak, tapi kamu cukup you just read. Kamu membaca teks tersebut dengan ekspresi kamu yang bermacam-macam ya kan, terus di video. And after that send the video on the classroom. Jadi silahkan mengirim videonya di classroom. That's all. Udah gitu aja. Nggak usah ribet gitu ya. Okay, so thank you for today our materi. If you have a question, silahkan nanti komen di bawah. Makasih. See you the next video. Okay, well, my students, how about it? Have you understood about that? Okay, if you don't understand, you may comment in this below, yeah, okay? And then don't forget to like, comment, and also subscribe this channel, and share this channel to all of your social medias. See you to the next video. Salam Sekapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri
berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.